Halo teman belajar, balik lagi di video pemrograman Python di Learning Flow. Di video kali ini, kita bakal belajar bagaimana cara menggunakan string dan integer di pemrograman Python. Langsung saja, di pemrograman Python sendiri, tipe number tuh sebenarnya ada banyak. Tapi di video kali ini gue bakal jelasin dua saja, integer dan float. Bagaimana itu integer, bagaimana itu float, dan bagaimana cara menggunakannya atau cara mendeklarasikannya dalam sebuah variabel, nanti kita praktek. Nah, selanjutnya adalah formatting number. Apa sih formatting number itu? Nah, formatting number ini biasanya digunakan untuk memanipulasi output. Kalau misalkan kalian ingin mendapatkan output, misalkan angka 2. Nah, si 2-nya itu dari number yang kalian deklarasiin dalam sebuah variabel. Si angkanya ini, teks angkanya ini itu adalah sebuah teks yang kalian manipulasi menggunakan teknik formatting number ini. Nah, terus yang kedua itu tipe string. Tipe string ini gua sebutnya ada dua ya. Ada string biasa, yang kedua itu formatting string. String itu ya cuma kita bikin variabel string, ya udah. Yang kedua itu formatting string. Nah, formatting string ini fungsinya untuk memanipulasi string tentunya. Bagaimana caranya kita mengkombinasikan satu atau dua string atau tiga string untuk menjadi sebuah format yang kita inginkan. Selain itu juga di Python itu uniknya, kalau misalkan kita membuat sebuah variabel, itu sudah menjadi objek. Nah, objek dalam Python itu mempunyai indeks. Kalau kita ingin memanipulasi eh, karakter atau mengambil sebuah karakter dalam sebuah teks, itu cukup melihat indeksnya saja. Kita tidak perlu membuat regex ataupun manipulasi teks lainnya. Ini cukup membantu sih dalam memanipulasi teks untuk string index ini. Nah, bagaimana cara kerjanya atau cara penggunaannya? Langsung saja kita praktek. Oke, kita close dulu. Terus kita buka terminalnya. Kita clear. Nah, yang pertama itu number. Di Python sendiri ini cukup gampang, sama seperti kita di pemrograman PHP atau Ruby. Untuk membuat sebuah variabel integer, kita tidak perlu memesan dulu apakah variabel ini, atau kita tidak perlu mendeklarasikan dulu di awal apakah si variabel ini harus integer, float, atau string. Jadi kita tinggal ketik saja ini nama variabelnya diikuti dengan sama dengan terus angka. Nah, angka ini ketika kita memasukkan angka 1 itu sudah menjadi variabel integer. Nah, ketika kita memasukkan angka 1 dalam variabel A, secara langsung A ini sudah menjadi variabel integer. Bagaimana cara membuktikannya? Kita tinggal ketik type, terus A, lalu enter. Nah, bisa terbukti type variabel ini adalah integer. Terus yang kedua, kalau misalkan kita ingin membuat sebuah variabel float, kita tinggal bikin saja. 1, komanya itu pakai titik, lalu 4. Sorry. B sama dengan 1, 4. Enter. Python akan menganggap B ini sebagai float karena kita mengisinya dengan float number. Bagaimana cara kita tahu ini beneran float? Kita tinggal ketikkan type, terus B. Maka dia akan dianggap sebagai variabel float. Terus selanjutnya untuk formatting number. Nah, kalau misalkan kita ingin memanipulasi formatnya ini untuk integer. Jadi kita tinggal ketikkan misalkan kita buat ini angka 1. Terus kita kasih titik 2, D ini untuk desimal, terus format,
terus tinggal kasih variabel yang sudah kita deklarasikan. Jadi nanti D ini, A ini akan menambahkan ke si D ini. Selanjutnya bagaimana cara menggunakan formatting float. Oke, misalkan kita buat lagi ini angka float. Spasi, terus kita deklarasikan F ini untuk float, terus format, lalu B. Ups. Oh, ketik 2. Maka dia akan memasukkan B ini ke dalam F. Seperti itu. Lanjut ke tipe string. Nah, untuk string sendiri, kalau misalkan kita membuat sebuah variabel C, terus kita memasukkan teks misalnya belajar Python, maka C ini akan dianggap sebuah string. Tipe C. Ini sudah terbukti kalau misalkan tipe C ini adalah string. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan formatting teks. Ini adalah standar formatting yang sering digunakan kalau misalkan kalian membuat sebuah pemrograman atau scripting. Misal, kita ingin buat dua variabel D, misalkan belajar, terus E-nya itu Python, lalu kita buat sebuah variabel F, atau DE, lalu kita buat formatnya, misalkan kita pakai outputnya misalkan DE sama dengan ini untuk teks pertama, ini untuk teks kedua, format, ini D, terus ini E. Maka akan menghasilkan penggabungan dua variabel string. Terus bagaimana kalau misalkan kita ingin menggabungkan angka dan teks? Kita bisa pakai misalkan A dan D. Kita bikin variabel A dan D, terus kita buat formattingnya. Format A dan D. Maka ini secara tidak langsung akan membuat penggabungan antara variabel A dan D. Ini fleksibel karena kita tidak mendeklarasikan tipe formattingnya sama kayak seperti yang di atas. Kalau misalkan kita membuat variabel dalam formattingnya, itu akan membuat lebih ketat lagi si formattingnya agar kita tidak salah memasukkan. Misal, kalau misalkan kita gabungkan AD, ini tuh antara tipe variabel string dan integer. Terus kita bikin formatting yang ini tipenya desimal, terus yang ini tipenya string. Format, terus ini A, lalu ini D. Ups. Oh, sorry. Salah. Ini tidak pakai format, tapi persen. Nah, ini akan menggabungkan dua variabel dengan tipe yang berbeda. Kalau misalkan kita salah memasukkan, ini akan error.
pasti akan error. Karena si D ini bukan merupakan desimal. Karena dia memintanya adalah sebuah string. Jadi kita harus memasukkannya sebuah string. Jadi kalau misalkan kalian ingin lebih ketat lagi dalam formattingnya, kalian bisa menggunakan seperti ini. Atau kita bisa menggunakan format seperti ini, biar lebih fleksibel. Nah, terus bagaimana caranya kita memanfaatkan indeks dalam sebuah string. Misalnya kita bikin variabel dulu tadi apa ya, DC. Oh sorry, DE. Nah, D ini punya variabel, punya indeks dalam sebuah string ini. Nah, sekarang kita akan bermain dengan indeks dalam sebuah variabel teks. Yang pertama kita akan panggil dulu, tadi kita sudah membuat sebuah variabel yaitu bernama DE, penggabungan antara dua variabel dan jadi belajar Python. Nah, di sini kita akan coba belajar bagaimana caranya menggunakan indeks untuk mengekstrak karakter dalam sebuah teks. Misal, kalau misalkan kita lihat dulu ya, secara teorinya si indeks itu dimulai dari 0 sampai indeks terakhir. Kalau misalkan si jumlah karakternya ini 6, berarti dia punya indeks 0 sampai 6. Misal, ini belajar Python. Untuk melihat panjangnya berapa, kita coba tes DE. Nah, ini dia punya panjang dari sini sampai sini adalah 0 sampai 14, termasuk spasi yang di tengah. Kalau misalkan kita ingin mengambil huruf BE, berarti kita mendeklarasikannya sebagai indeksnya itu nama variabelnya D, terus 0 sampai ini 0, ini 1, ini 2. Kita masukkan 2. Maka akan jadi BE. Terus yang selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mengambil sampai belajar, berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 0 berarti sampai 7. Dia jadi belajar. Kalau misalkan kita ingin dari awal sampai akhir, kita bisa juga cukup menggunakan angka indeks terakhirnya saja. Maka akan mengambil belajar. Nah, bagaimana cara mengambil kalau misalkan kita ingin mengambil dari sini? E sampai AR. Nah, karena di ujungnya 7, berarti kita di sininya 6, terus ini 0, ini 1. Maka outputnya ini akan belajar. Buktikan. Oops, sorry. Ya benar. Belajar, bukan belajar. Oke. Yang selanjutnya, kalau misalkan kita ingin mengambil ujungnya saja nih. Karena kita sudah tahu panjangnya berapa, berarti ujungnya itu kan angka 14 tuh. Nah, kalau misalkan kita ingin mengambil huruf ON saja, berarti ini 14, 13, dan 12. Kita coba. Nah, betul kan? Sangat gampang, tidak perlu membuat sebuah regex untuk mengekstrak teks. Selanjutnya kalian bisa eksplorasi dan belajar banyak dokumentasi di internet. Kalian bisa browsing saja bagaimana caranya memanipulasi teks, dan itu saja. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.